Halo sahabat Nalanda, selamat datang di Nalanda Podcast, tempat kita berbagi inspirasi, pengetahuan, dan cerita-cerita penuh makna. Acara ini didukung oleh Delisio Cake and Bakery, solusi hidangan praktis untuk setiap momen. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan seorang tamu yang sangat inspiratif, seorang pemuda Buddhis yang merupakan founder dari Go Mindful, edupreneur, mindfulness, meditation, and insight in Buddhist philosophy. Mari kita sambut Ko Abisarano Johan. Halo Ko, selamat datang di Nalanda. Selamat datang di Nalanda Selamat Podcast. datang, terima kasih ya sudah diterima di sini ya. Terima kasih juga Ko hari ini sudah datang di Nalanda, meluangkan waktunya. Ya, happy sih. Iya. Aura dari Ko Johan kayaknya tenang banget ya. Positif sekali. Terbuat dari mindfulness. Oke, hari ini Ko Johan tadi kan sudah disampaikan juga. Jadi sebelum kita membahas ke apa yang ingin kami bahas bersama Ko Johan, hari ini kita mau tanya-tanya dulu yang santai-santai bersama Ko Johan. Ya. Nah, saya mau tanya nih Ko Johan, kalau biasanya kan orang itu memulai harinya dengan secangkir kopi atau secangkir teh. Nah, kalau Ko Johan sendiri biasanya bagaimana untuk memulai aktivitasnya? Tergantung tempat sih. Oke. Kalau tempatnya oke, kayak di dingin-dingin gitu kayaknya teh sih. Oke. Tapi saya biasanya lebih senang kopi. Biasa americano itu cocok sih. Wow. Tapi kalau pagi harusnya bubur. Saya kira kok pagi-pagi langsung meditasi gitu, Oh. atau mungkin aja kok. Iya, itu salah satunya juga. Ah. Tapi kalau misalnya minumannya ya harus itu sih kayaknya. Oke, kopi americano. Cocok. Berarti nanti kita jadwalin nih Kak Sukita. Oh iya. Untuk suatu pagi ngopi bareng dengan Ko Johan. Oke, Ko Johan. Ko Johan dikenal dengan sosok yang mendalami meditasi. Saya penasaran tentang dua kata, meditasi dan mindfulness. Itu sama nggak kok? Nampaknya kalau kita lihat lebih dalam beda ya. Oke. Bedanya adalah kalau meditasi itu dia lebih kepada sikap, postures, kemudian kayak misalnya yang kita ketahui kalau di Buddhis kan memang diajarkan meditasi, ya ada yang duduk, ada yang jalan, berbaring, bahkan ada yang seperti berdiri begitu kan ya, postures. Dan dia tuh semacam memang pelatihan ada dua modelnya tuh untuk ketenangan dan konsentrasi. Dan mindfulness itu dia sebetulnya skopnya lebih kecil, dia ada di dalamnya. Kalau kita belajar meditasi Buddhis ya, kita ngomongnya di meditasi Buddhis, mindfulness itu ada di dalamnya. Oke. Dia hanyalah salah satu unsur yang dipraktekkan. Nah, oleh karena itu kalau meditasi yang umumnya yang kita ketahui kata meditasi atau meditation, dia lebih komprehensif dan holistik. Dia mempelajari semuanya termasuk mindfulness. Hanya saja, kadang-kadang kalau kita lihat zaman sekarang, mindfulness ini kan jadi tren baru ya. Namanya kayaknya cukup booming ya, trendy di barat dan sebagainya. Nah, kita sebagai ya kadang-kadang bilangnya pengikut gitu ya, namanya akhirnya menggunakannya mindfulness. Ya, akhirnya yang lebih terkenal sekarang adalah kata mindfulness-nya daripada kata meditation-nya. Oke. Terus gimana kok ceritanya Ko Johan bisa mengenal keduanya dari meditasi dan mindfulness hingga akhirnya sekarang Ko Johan jadi founder dari Go Mindful? Saya belajarnya sebetulnya baru singkat waktunya ya. Dulu saya kayaknya 12 atau 13 tahun lalu, saya belum kenal arti kata meditasi. Cuma saya mungkin punya kesempatan waktu itu bagus bisa join di salah satu program ya Pak Baja Samanera. Meskipun nggak dalam sih sebetulnya. Cuma saya kayaknya punya kesempatan untuk kenal apa itu meditasi. Saya diajarkan dari Bante-Bante. Dan sampai akhirnya saya putuskan saya jadi Samanera secara tetap sampai waktu kurang lebih 9 tahun. Nah itu saya banyak ketemu dengan guru-guru meditasi. Nah banyak guru-guru meditasi yang saya lebih banyak ketemu di guru Vipassana. Jadi Vipassana itu adalah salah satu bagian dari praktek meditasi. Khususnya kalau saya belajar di Kertarajasa di Batu itu, dan kita tinggal di monastik ya, di Dhammadippa Arama, itu 4 tahun saya belajar, kadang-kadang kalau dibagi dalam satu semester, itu ada 10 hari untuk praktek secara intensif. Nah itu Vipassana. Vipassana meditation yang kita praktekkan intensif 10 hari. Gurunya ganti-ganti, tapi tradisinya sama. Makanya kalau sekarang tuh dikenal ada yang kembung-kembis perut, ada nafas di hidung. Dulu saya dan teman-teman saya belajarnya lebih banyak kembung-kembis perut. Nah akhirnya bukan hanya itu, akhirnya selesai dari Kertarajasa di 4 tahun itu saya pergi dari Kertarajasa untuk pengabdian. Sebetulnya setahun, cuma saya merasa kurang, punya waktu setahun itu kayaknya kurang banget untuk kita belajar meditasi. Nah akhirnya saya belajar keluar itu sampai 4 tahun lagi. Selain saya lanjut S2 saya ini juga jadi penerjemah. Penerjemahnya ya dari bahasa Inggris ke Indonesia, Indonesia ke Inggris.
biasanya guru-guru dari Myanmar, mereka banyak yang sebetulnya jadi pembimbing dan saya penerjemahkan. Jadi ketika mereka ada talk, mereka interview antara peserta dengan guru, saya dengarkan. Nah itu banyak masukan dari situ. Jadi kalau dibilang saya Gen Z yang mungkin kepo gitu ya. Maksudnya kepo, orang ini sebetulnya meditasi ngapain sih? Dan orang itu sebetulnya di dalam meditasi itu apa yang dia lakukan. Dari semua percakapan-percakapan mereka, kemudian cara mereka latihan, saya akhirnya ketemu pola, sebetulnya meditasi itu begini. Apalagi terakhir saya jadi samanera, saya punya kesempatan cukup banyak ya. Itu baik itu dulu kan saya punya platform namanya Taste of Truth, kemudian juga Go Mindful. Jadi kita banyak undang influencer atau bahkan expert di bidang untuk mindfulness. Sebetulnya itu ilmu yang kaya. Kenapa saya bilang kaya? Karena saya sebagai hostnya kan waktu itu ya, full saya sebagai hostnya. Jadi kalau kita punya durasi 2,5 jam, saya dengarkan dia 2,5 jam. Dan saya nggak tahu kalau belajar dengan mereka harus seperti apa, tapi saya bisa belajar secara online aja itu udah merasa banyak sekali insight-nya. Nah akhirnya saya ketemu nih, dari mindfulness yang secara fundamental Buddhis, saya fundamentalnya Theravada. Dan juga meditasi atau mindfulness yang berdasarkan barat atau sekuler. Saya nggak punya salah satu paham di antara mereka yang harus dikembangkan yang mana, tapi saya combine. Makanya kalau teman-teman belajar meditasi atau mindfulness dari Go Mindful, terutama saya mengajarkan, maka dia dua percampuran antara psikologi barat, western, dan juga eastern, yaitu adalah Buddhist filosofi, dan lebih banyak Theravada. Jadi pendekatannya dia udah campur mix. Nah itulah kenapa saya sebetulnya sampai sekarang jadi pendirinya Go Mindful, jadi founder Go Mindful, karena saya merasa ajaran meditasi yang kalau diakses, bayangkan dengan waktu saya 9 tahun yang intensif seperti itu, harus betul-betul membutuhkan ekstra effort yang luar biasa. Dan mungkin gak semua orang punya waktu untuk melakukan itu. Maka daripada orang belajar terlalu banyak, saya bagikan, saya punya intisari, saya share kepada mereka, tinggal mereka pilih mau waktu yang belajarnya seperti apa. Mau 2 jam, mau 3 jam, mau 5 jam, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 5 hari, 7 hari, atau 10 hari. Dan saya bisa bagikan dari ekstraksi saya punya pengalaman, pengetahuan, saya bisa bagikan dalam bentuk mereka mau periodenya berapa hari. Saya pikir itu saya punya visi bahwa orang itu harus punya hidup berkesadaran. Memang bukan yang terbaik, tapi adalah yang lebih baik daripada yang terburuk. Ya kan? Menarik. Saya nggak tahu teman-teman saya atau bahkan di sekitar saya berapa banyak yang mereka karena tidak kenal ini, mereka akhirnya juga bingung hidupnya. Hidupnya bingung, maksudnya tujuan hidupnya mau ngapain nih? Kadang-kadang saya perhatikan mereka, kayaknya mereka nih hidupnya tinggal tunggu matinya aja deh. Bener nggak? Mungkin di antara kita banyak lihat orang ya, meskipun dia udah usia 30, 40. Kadang-kadang kita merasa kayaknya dia tunggu matinya aja deh. Karena dia nggak punya visi gitu loh. Maksudnya hidup ini mau ngapain? Nah lewat meditasi itu, mindfulness itu sebetulnya kita belajar sih. Kita ini tujuannya hidupnya bukan hanya sekedar untuk hari ini makan, kemudian ketemu orang, kemudian tidur, kemudian melakukan aktivitas yang serupa begitu, besoknya mengulang dengan cara yang sama, terus menerus begitu, akhirnya tinggal nunggu mati. Akhirnya bukan begitu. Makanya visinya Go Mindful ajak orang setiap hari itu harus punya langkah lebih terang. Ya kan? Namanya kan makanya Mindful Steps Brighter Path. Jadi dengan kita punya langkah-langkah yang mindful, atau apapun yang kita lakukan dengan mindful, jalannya menuju pencerahan. Di Buddhis ini saya percaya bahwa, dan yakin bahwa apa yang kita lakukan ya ujungnya cuma satu sih, pembebasan dari penderitaan kan. Nah tapi untuk belum sampai sana, atau sebelum menuju betul-betul di ujung sana, ya kita lakukan hidup ini dengan penuh kesadaran. Makanya Go Mindful betul-betul saya buat visinya itu untuk ajak orang, bukan hanya orang-orang yang tua ya. Kan sering banget kalau orang meditasi kan udah itu usianya 40, 50 yang bentar lagi menghadap ke inilah menjelang ajal. Enggak, saya pikir ini dimulai dari anak-anak yang sedini mungkin. Apalagi teman-teman yang remaja, berat loh hidupnya. Dalam bentuk emosinya, dalam bentuk psikologisnya berat. Ya, menarik kok. Oke. Jadi emang pengalaman dari Ko Johan untuk meditasi sudah tidak diragukan lagi ya Kak ya. Nah cuman saya gini kok, saya cerita sedikit.
Kalau selama ini kan saya tahunya itu meditasi itu kan emang dikesannya tuh serius gitu kan. Jadi yang saya lihat itu serius. Dan kadang juga orang tuh nggak sedikit juga yang merasa bosan dengan meditasi. Nah kalau Ko Johan sendiri pernah nggak sih merasakan hal yang sama gitu? Kalau misalkan iya, apa sih solusinya? Ya, ya itu salah satu masukan ya. Bahwa belajar meditasi itu kadang memang terlalu serius, monoton banget. Itu wajar, saya juga alami. Ya karena memang mereka punya pakem gitu loh. Mereka punya pakem yang ini harus disampaikan, dilakukan begini. Itu dari tradisi zaman dulu. Jadi ada satu teknik namanya Mahasi Method gitu ya. Itu namanya The New Burmese Meditation Method di Burma sekitar pertengahan abad 20. Itu memang diajarkannya saklek begitu loh. Dari guru ke guru yang lain, dari guru ke guru yang lain. Harus diajarkannya seperti itu. Nah akhirnya kalau kita diajarkannya seperti itu, ini kan generasi udah berubah nih. Yang mana teknologi kemudian dan hal-hal yang lain sudah berubah. Nah kalangan-kalangan generasi Z-nya ini, Gen Z-nya, udah punya penolakan. Wah ini kuno banget dan sebagainya. Akhirnya lama-lama membosankan. Tapi sejauh yang saya lihat sih enggak juga sih. Kalau saya mengajarkan meditasi atau punya kesempatan bimbing meditasi, sebisa mungkin coba saya terapkan sesuai dengan usia mereka. Kalau gaya meditasi saya diterapkan dengan usia yang beda, sulit lah. Misalnya, ini kurikulumnya untuk orang-orang tua, yang serius memang kadang-kadang. Tapi ya kadang-kadang ada bercandanya, guyonnya. Kayak kemarin saya di Bali, mereka happy sekali. Selama 6 hari, 5 malam saya ajarkan mereka happy. Sampai saya ngomong 2 jam, 3 jam, mereka santai aja. Betul, kemarin saya hari terakhir tuh sampai 5 jam saya ngomong. Mereka happy aja, santai aja. Kenapa? Karena mereka tuh butuh ya sesuatu yang sesuai dengan gayanya mereka. Nah kalau ini diterapkan ke anak-anak, ya lari dong. Nggak usah anak-anak yang masih 12 tahun, 13 tahun. Anak-anak yang 18, 19 aja pasti nggak mau dengar. Itulah kenapa di wihara-wihara kadang-kadang ada acara meditasi, Anda mau datang. Ngapain orang ini cuma diem. Iya, padahal nggak begitu. Meditasi itu bisa dibuat menjadi fun dan happy untuk di usianya tertentu. Ya ada gamesnya, ada challenge-nya dan sebagainya. Tapi kan nggak mungkin challenge dan game itu digunakan untuk orang-orang tua. Oh iya sih. Mereka bingung. Geraknya sudah nggak seaktif anak-anak muda, tiba-tiba disuruh main games. Kita yang pusing. Ayo lari-lari, padahal dia jalannya pelan-pelan. Saya baru tahu kalau meditasi ada gamesnya ya. Ada. Bahkan banyak sekali yang kayak di mindfulness teachers yang di YouTube, mereka udah bikin tuh model-model games yang banyak. Ada mindful looking. Nah, mindful looking itu bukan hanya untuk anak-anak loh. Saya pernah terapkan itu untuk orang tua juga. Saya minta mereka 2 menit, 3 menit perhatikan tuh. Ada bubble dia bergerak yang kecil, yang berwarna-warni, kemudian ada yang the fastest one yang paling cepat, ada yang lebih lambat. Orang-orang tua dalam waktu 2 menit dia bisa fokus juga. Padahal itu gamesnya anak-anak. Nah itu kan jadi pertanyaan ya. Nah kalau orang tua gimana kok caranya biar lebih betah kalau lagi meditasi? Betul-betul ajarkan di awal gimana caranya mereka untuk happy. Happy-nya bukan dalam bentuk sugesti ya, tapi gimana caranya betul-betul tutorialnya, how to-nya. Jangan ngomongin what-nya, tapi ngomongin how to. Mereka tuh butuh practice, karena mereka tuh udah banyak teori yang mereka dengar, mereka udah malas. Contoh, ketika duduk, gimana sih cara duduknya supaya nggak sakit, supaya nggak bosan. Kaki saya sudah nggak bisa nih. Dia jangan duduk di lantai dong. Duduk di kursi. Di kursi nanti ketiduran ya. Coba dong tegap. Jangan bersandar. Tapi udah nggak bisa, pinggangnya sakit. Ya coba bersandar. Yang penting kepalanya jangan sandaran. Kita banyak kok bisa gunakan pendekatan-pendekatan itu. Jadi setelah saya lihat, sebetulnya pendekatannya boleh macam-macam. Cuma kita harus punya key value-nya, key point-nya. Sebetulnya meditasi mau diarahkan kemana orang? Ya mungkin kalau saya menanggapi yang tadi Sukita sharing ya tentang pengalaman mungkin ketika meditasi rasanya kok terkadang bosen gitu. Mungkin teknik yang pernah didapatkan oleh seseorang itu mungkin kurang pas mungkin ya kok ya? Ya, kurang pas, kurang cocok. Dan kita kan punya keterbukaan. Di Buddhis itu kita punya keterbukaan. Kalau kamu merasa nggak cocok dengan teknik ini, mungkin teknik yang lain. Nah cuma keuntungan saya, mungkin saya boleh bilang ini kelebihan lah. Kelebihan atau keuntungan saya belajar dari beberapa guru. Dan bukan hanya satu tradisi. Saya lihat dari pendekatan-pendekatan mereka, mana yang kadang-kadang mereka tuh saling bersilangan, saya bisa dua-duanya pelajari. Akhirnya saya temukan titik tengahnya, sebetulnya dia berguna di sisi ini, sebetulnya dia berguna di sisi ini. Akhirnya saya ambil, saya combine. Yang menurut saya itu tidak akan pernah dipunyai sama guru yang lain.
Karena mereka sudah tutup dengan tembok yang besar. Padahal orang punya kekurangan di situ, dia nggak bisa. Hanya karena dia tidak suka dengan yang itu misalnya. Padahal enggak. Bagi saya, karena saya latar belakangnya adalah akademisi, jadi yang penting itu bermanfaat, saya gunakan. Jalan tengah ya kok ya? Jalan tengah. Dan saya enjoy dengan itu, nggak ada branding apapun. Iya, menarik sekali kok. Nah kok, saya merasakan ya kok ya, meditasi ini seperti melihat diri sendiri gitu, atau membaca diri sendiri, baik itu secara karakter ataupun watak. Benar nggak sih kok di meditasi itu ada hal semacam itu gitu? Memang kalau tujuan di akhir ya, saya perhatikan tujuan akhir di meditasi, ujung-ujungnya akan seperti itu. Memang tujuan kita nih sebenarnya apa sih? Untuk lihat diri kita sebagaimana adanya kan. Dan yang dilihat itu bukan hanya secara mental, bukan hanya secara karakter atau watak, bahkan secara fisikal. Pernah ya, kalau orang meditasi, dia duduk, satu sesi, pantat sakit. Dia mati, oh hilang. Kemudian dia duduk lagi satu sesi, pantat itu sakit lagi, oh hilang. Kemudian duduk lagi, sakit di bagian pantat itu, sakit lagi, dia amati, hilang. Itu be careful. Karena itu adalah sinyal dari fisik kita bahwa ada sesuatu yang salah. Jadi bukan diterima apa adanya gitu loh. Kalau ada sesuatu yang masih bisa diintervensi untuk dirubah, kenapa nggak diubah? Karena mungkin kenapa sakit di situ terus, karena mungkin posisi duduknya salah. Ya. Kecuali ada sakit yang memang dia tidak bisa diintervensi lagi. Kayak kemarin saya di Bali, karena saya ngajar-ngajar umat yang udah usianya manula kemarin, ada 30 orang. Mereka udah 2 tahun melakukan one day mindfulness setiap bulan. Nah mereka bilang salah satunya, ini kok sakit setiap saat kok dia muncul di situ terus. Muncul di situ terus. Saya bilang, coba amati dengan kemampuan, batas kemampuan kita. Bisa nggak? Kalau sudah nggak bisa, ya sudah balik gitu loh. Atau diubah posisinya. Dan ternyata di ujungnya akhirnya dia ngaku. Ya karena saya punya saraf kejepit yang dokter bilang seumur hidup nggak bisa sembuh lagi. Nah kalau sesuatu yang inevitable things, yang sudah nggak bisa dihindari lagi, kita harus mau gimana? Udah nggak bisa diobati dan sebagainya, ya udah hadapi dengan mental yang tenang. Nah jadi kita nanti meditasi ujung-ujungnya kan melihat diri sendiri. Oh, aku kok meditasi kok munculnya kok pikirannya mengembara terus, ngantuk mulu. Wah, ini dia tuh memberikan sinyal kepada kita, kamu tuh ngantukan gitu loh. Kalau kamu ketemu objek yang monoton, kamu ngantukan. Nah dalam keseharian kita harus ubah itu. Gimana caranya kok? Ya ubah dengan berbagai cara. Kalau misalnya kita karena kebanyakan makan, atau karena mungkin kebanyakan makan gula, kemudian nanti misalnya karena kita terlalu sukanya sesuatu yang dinamis cepat, jarang sesuatu yang monoton kita bisa perhatikan. Nah kita harus ubah coba kebiasaan itu. Jadi dalam meditasinya itu sebagai tools, sebagai alat untuk lihat kita punya karakter dan watak. Tapi setelah dilihat, terus mau ngapain? Ya diubah dong. Kalau nggak diubah namanya bukan pengembangan batin. Itu namanya stagnan batin. Udah tahu tukang marah tapi dibiarin. Oh aku emang gini orangnya. Terima apa adanya. Terima apa adanya. Ya berarti nggak ada batin gitu yang ya? berkembang jadinya. Kalau saya sih punya 2 mode mindfulness ya. 2 mode mindfulness ini penting banget. Ini singgung sedikit, 2 mode mindfulness ini penting banget. Ini jadi campaign-nya Go Mindful. Jadi 2 mode ini yang pertama, orang itu harus punya kemampuan mengabaikan. Jadi apapun yang bukan objek, abaikan. Contoh hari ini kita ngobrol, apa objeknya? Secara visual adalah objeknya saya kan? Secara audio, itu kan objeknya suara saya. Apapun selain suara saya, abaikan. Meskipun di samping kita mungkin ada lighting, ada kamera, dia bukan objek kita. Maka abaikan. Karena kalau orang tidak punya kemampuan mengabaikan, dia akan terus terdistraksi. Dan kemampuan fokusnya dia akan semakin menurun. Dan akhirnya dia nggak bisa tenang, gelisah terus. Nah itu yang sebetulnya biasa di awal saya minta ajarkan itu kepada mereka. Nah yang kedua baru kita punya kemampuan untuk mengamati. Masuk ke yang tadi. Oh kalau ada sesuatu apapun yang muncul secara dominan, amati mereka. Nanti mereka hilang. Hey, hati-hati loh. Sometimes ada sesuatu yang diamati bagaimanapun dia nggak hilang-hilang. Iya kan? Contoh, kita nih punya pengalaman berantem sama orang itu. Cekcok gitu kan. Wah dia kurang ajar, dia tipu saya, dia hianati saya gitu kan. Sampai kita nggak bicara dengan dia. Setiap kita meditasi muncul tuh. Visual dia lagi marah-marah dengan kita atau kita pukul dia. Oke, 1 sesi selesai, 2 sesi begitu lagi, 3 sesi gitu lagi, 4 sesi gitu lagi.
ada sesuatu yang diamati, dia nggak bisa langsung hilang. Terus gimana? Itu sinyal dari mental kita bahwa kita tuh punya masalah secara pikiran. Bahwa begitu mengingat dia, kita muncul kebencian gitu loh. Berarti ada yang belum selesai. Terus gimana caranya? Ya nggak bisa hanya diterima apa adanya dong. Minta maaf dengan dia kan? Atau memaafkan dia. Itu the best solution. Bertemu orangnya langsung gitu kan, Ya. selesaikan. Kalau Lanjut kita- meditasi. Kalau kita cuma lari dari kenyataan, terima apa adanya, jangan-jangan itu pelarian. Susah kalau ada pelarian. Jangan-jangan pelarian. Justru meditasi itu membuat kita jadi lebih kuat gitu loh. Oke, dia adalah orang yang saya benci atau dia yang membenci saya. Saya mungkin belum bisa hadapi dia secara fisik atau secara verbal ngomong. Atau saya discuss atau memaafkan dia secara sepenuhnya. Coba saya hadirkan dia secara pikiran saya. Coba aja pejamkan mata, ingat wajahnya dia. Kalau masih jengkel, berarti belum berkembang. Nah nanti kalau misalnya secara visual sudah mulai berkembang nih, nggak benci, coba hadapi dia. Gak usah ngomong aja dulu. Oke, sudah bisa. Besok kita coba lagi. Kita ngobrol satu kata. Kalau sudah satu kata sudah bisa, coba kita ngomong dengan beberapa kata. Besoknya lagi coba ngomong beberapa kata tanpa ada emosinya. Itu yang diharapkan dari meditasi kan? Iya benar. Bukan, oke, saya benci, saya terima apa adanya. Ya mau sampai kapan? Musuhan Berarti- terus. Musuhan Berarti kalau terus. kalau meditasi ini berarti bisa juga untuk menghilangkan masa lalu juga tuh yang negatif, mungkin untuk menghilangkan mantan. Contohnya nih untuk Aduh, kita yang aduh, bukan aduh, muda, ini kan ya, ya mungkin masih sering galau. Ya bisa juga. Tapi kan kalau itu kan berarti ada peran di setelah meditasinya kan. Iya, Kita iya. punya kemampuan untuk memaafkan nggak? Jadi setelah kita mengamati ini, kita harus punya pertimbangan dong. Ini sesuatu ini bermanfaat nggak? Dan ketika diperhatikan ini sesuai dengan waktunya nggak? Kalau dua-duanya tidak bermanfaat dan tidak sesuai waktunya, udah abaikan aja deh. Ignore aja. Karena kalau nggak di-ignore, dia muncul terus jadi sampah sebetulnya. Nah, kayak misalnya kita ingat mantan kita. Saya ingat-ingat dia masih ada manfaatnya nggak? Memoriesnya atau sweet memoriesnya ada manfaatnya nggak? Dan kemudian waktunya sesuai nggak? Saat kita lagi meditasi terutama. Kalau nggak sesuai langsung kita putuskan, ini nggak bermanfaat, ignore. Contoh, lagi meditasi keinget dia, senyum-senyum. Iya itu. Iya kan? Itu nggak bermanfaat ya kok ya? Mungkin Mengganggu bagi dia fokus. bermanfaat kali ya. Tapi kalau bagi objektifnya kan nggak bermanfaat. Iya. Karena ya buat apa juga, karena udah nggak bersama juga. Atau bahkan juga sebetulnya nggak ada manfaatnya. Nah, tapi kalau misalnya ini bermanfaat nih, contoh ketika kita meditasi, keinget dia, kemudian kita mau minta maaf. Tapi waktunya belum pas. Apakah harus diabaikan juga? Atau diterima aja? Enggak loh. Kita harus pertimbangkan, oke ini bermanfaat, kalau saya minta maaf sama dia, masalah akan clear, saya nggak akan mikirin lagi. See? Nanti kalau ada waktu kita baru lakukan. Selesai meditasi atau bahkan setelah beberapa hari. Tapi kalau itu mendesak banget gitu ya, mendesak, ini emang saya harus minta maaf dan waktunya mendesak karena kalau nggak bahaya untuk dia atau saya. Lakukan sekarang. Jadi sebetulnya setelah diamati jangan cuma diterima. Menerima apa adanya tuh jangan-jangan tuh apatis loh. Iya kan? Kalau nggak ada wisdom kebijaksanaannya apatis. Contoh saya sering banget ditanya kalau di kolom komentar, emang meditasi ini bisa mengatasi utang saya? Secara mental bisa, tapi utangnya nggak selesai. Iya. Harus kerja dan bayar utangnya dulu. Kalau nggak dibayar gimana mau hilang? Iya, akar masalahnya nggak diberesin kok. Iya, betul, menarik sih. Udah mau nanya solusi aja. Bayar dulu. Oke, kalau melihat perjalanan karir atau perjalanan hidupnya Ko Johan ini kan memang luar biasa ya kan dari mindfulness ini. Nah, kalau gini kan kita tahu setiap orang tuh kan pasti punya perjalanan yang unik di setiap perjalanan hidupnya. Nah, kalau dari Ko Johan sendiri sebelum mendalami mindfulness ini apa sih tantangan terbesar yang dihadapi? Oh. Keluarga mungkin ya. Keluarga saya nggak terlalu bagus sih. Maksudnya? Keluarga saya nggak terlalu bagus dan nggak sekeyakinan juga. Jadi hanya saya yang Buddhis sama adik saya. Unik ya? Iya. Tapi yang menarik, mungkin karena keluarga saya nggak terlalu happy, nggak terlalu punya happy life gitu ya. Jadi mungkin saya sering-sering bertanya dalam hidup saya kali, kenapa kok bisa begini ya? Ya sampai satu ketika saya bisa punya kesempatan belajar pertama kali ya. Saya Buddhis banget, Buddhis baru banget gitu ya. Saya pertama kali belajar langsung Abhidhamma. Saya langsung mikir, ini apa ya? Ajaran macam apa ini? Tapi inilah yang sebetulnya menarik sebetulnya. Dan itu menurut saya bisa membantu saya. Bayangkan anak yang masih seusia mungkin belasan tahun, kemudian cukup
menghadapi keluarganya yang sebetulnya nggak terlalu oke lah. Tapi untung saya kenalnya meditasi bukan yang lain kan. Kalau mungkin yang lain mungkin saya udah beda lagi, nggak duduk di sini mungkin ya. Malah nanti masuk berita kan, masuk berita yang negatif gitu kan. Tapi menurut saya apa yang mendorong saya dulu itu ya sebetulnya adalah semualah, bukan hanya saya pikir, semua adalah karena pain, karena rasa sakit. Sakit ada yang secara fisik dan mental. Kalau saya nggak sakit secara fisik ya, tapi menurut saya butuh mungkin apakah ketenangan, mungkin sesuatu yang bisa memberikan saya kelegaan, kedamaian. Itu menurut saya penting sih. Waktu itu makanya saya belajar meditasi. Tapi kalau sekarang berarti sudah lega. Ya sekarang malah saya jadi campaign ke orang-orang. Nah, harus ini. belajar meditasi. Ko Johan, gak semua anak muda bisa punya seni menyeimbangkan ketenangan setelah mendapatkan luka. Tadi seperti Ko Johan. Ya. Gimana kok caranya atau tipsnya? Biar bisa bangkit gitu. Iya. Wah, memang kalau jalur saya mungkin agak sulit ya, karena jalur independen. Maksudnya memang gak ada support dari orang tua dalam bentuk kasih pengetahuan harus gini gitu ya. Dan memang saya untungnya adalah ketemunya di monastik. Saya masuk jadi semenera kan, itu untungnya. Dan saya tidak pernah terpikirkan yang negatif banget gitu ya, maksudnya harus dunia yang aneh-aneh gitu. Memang cukup religius kali ya. Terlihat. Tapi kalau teman-teman yang di luar sana, nah sebetulnya kan masih bisa punya orang tua mungkin yang bantu. Sebetulnya satu sih poinnya, punya keterbukaan hati. Apalagi kita yang masih muda ya. Kayak saya belajar meditasi sendiri. Kalau saya nggak punya keterbukaan hati, mungkin saya mandek, stuck. Misalnya, saya dari tradisi ini, saya nggak mau ikut yang lain, stuck gitu. Nah dalam hal mungkin dalam kehidupan anak teman-teman muda, begitu mengalami luka, sebetulnya butuh keterbukaan hati. Kebesaran hati itu yang paling penting sebetulnya. Mau dengerin orang, mau tanya, memang kita mengalami mungkin nggak nyaman dalam hidup, oke lah. Coba kita dengarkan dari orang yang mungkin lebih parah. Saya paling senang nonton film barat, apalagi science fiction. Fiksi science tuh kadang-kadang menarik ya. Jadi kalau aktornya itu salah satunya misalnya, dia sudah kena pain. Bagi dia tuh painnya tuh sudah gila banget, nggak akan bisa terobati. Tiba-tiba datang satu pemeran lainnya, tiba-tiba datang. Dia kayak ini loh, kayak adu nasib gitu loh. Relax saja. My pain is more painful. Rasa sakit yang saya alami itu lebih luar biasa. Nah itu kadang-kadang saya gunakan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kalau kita sudah mengalami rasa sakit yang luar biasa nih ya, seakan-akan nggak bisa sembuhkan. Cari orang yang punya pengalaman yang mungkin lebih parah dari kita. Nah, punya keterbukaan dari mereka. Jadi itu pentingnya keterbukaan ya, betul, keterbukaan. Nanti kita bakal banyak dapat masukan, atau bahkan kalaupun mereka nggak beri masukan, kita jadi belajar. Oh, ternyata penderitaan saya nggak besar itu loh. Cuma teman-teman kayaknya di generasi sekarang sudah langsung tutup diri. Udahlah, jangan adu nasib deh. Saya udah cukup berat, jangan diadu nasibnya. Tapi kadang-kadang saya harus sampaikan, perlu buka diri. Keterbukaan diri itu untuk belajar lagi, untuk bertanya. Jangan menganggap kita yang paling menderita, itu penting juga. Oke, menarik. Terima kasih loh Ko Johan. Tipsnya. Lagi mengalami ya? Karena dari pengalaman, kalau kita mau sedikit cerita nih Ko, adu nasib juga nih ujung-ujungnya. Tapi ya dari yang Ko Johan ceritakan, mungkin sahabat Nalanda tuh nggak banyak yang tahu loh Ko. Ternyata bersumber dari sana juga, mungkin bisa jadi motivasi gitu Ko. Oh iya. Nggak ada yang tahu mungkin. Saya harus bilang bahwa sejujurnya, kenapa saya senang ngajar meditasi? Karena papa saya sendiri penderita skizofrenia. Tahu ya skizofrenia? Belum tahu. Halusinasi. Kayak depresi gitu lah. Tapi depresi yang cukup akut. Dan saya merasa hidup itu berat sekali kalau kita tuh punya momen yang seperti itu. Apalagi berkepanjangan. Nah, saya nggak mau orang sampai kayak gitu juga. Meskipun saya sudah ngajar sekarang, bahkan sampai sekarang bapak saya nggak mau dengar saya. Tapi saya nggak mau hal ini tuh terulang ke orang lain. Hanya karena apa? Dia nggak bisa atasi dia punya permasalahan mental. Dia nggak punya kemampuan untuk mengabaikan. Semua dipikirkan, ditampung. Akhirnya overload. Akhir-akhir ini saya nonton film namanya Deep. Film Thailand, itu Thailand. Ya science fiction juga. Jadi dia mencoba untuk tidak tidur sampai sekian hari sesuai kemampuan mereka. Dia coba 3 hari dan sebagainya. Tapi akhirnya lama-lama halusinasi. Itu terjadi bukan di kalangan kita hanya karena nggak tidur.
sekarang ini ya. Tapi karena terlalu banyak yang dipikirkan dan dia nggak punya solusi untuk keluar dari itu. Dan itu bisa membuat orang tuh depresi. Mengerikan. Itu Tapi bisa itulah yang terjadi bukan, yes, itu bisa terjadi bukan hanya di kalangan usia 30 ke atas sekarang. Bahkan anak-anak juga bisa. Yang muda masih Makanya kalau udah mulai ngomong sendiri hati-hati ya. Oh iya sih. Harus Tapi kalau meditasi misalkan itu kita ya. ngomong sendiri tuh berarti nggak apa-apa lah ya. Kalau ngomong bicara. Kalau intens itu cukup bahaya. Oh. Jadi ada salah satu kampus, saya nggak sebutkan kampusnya. Jadi mahasiswa itu dia datang ke tempat saya, dia bilang, di tempat kita, di kampus kita, tuntutan nilainya tinggi, ini kampus bergengsi. Di kampus kita, kalau nilainya tuh harus bagus. Dan kita tuh dilepas untuk belajar sendiri. Jadi kalau kita ketemu dengan teman kita, sesama teman kita, kalau dia udah ngomong sendiri, itu wajar. Sih? Menarik ya? bagi kita yang datang ke kampusnya mungkin agak kaget ya. Kaget, tapi bagi mereka itu adalah hal yang wajar dan mereka udah disiapkan masing-masing psikolognya. Yang terpenting adalah jangan sampai loncat dari gedung aja. Oh iya. Di Indonesia Mereka kah? depresi minum obat santai. Di Yes, Indonesia? Indonesia. Wow. Makanya dia kemarin mungkin sudah nggak tahan, dia belajar di tempat saya tuh, di Batu. Bayangkan loh, orang yang tidak punya kemampuan untuk memilih dengan wisdomnya dia, ini tidak penting, ini tidak bermanfaat, nggak sesuai waktunya, semua ditampung. Stres. Ada satu hal yang menarik. Kemarin sih ditanya, itu Ko Johan gimana ya? Kok bisa ingat atau bisa mindful di setiap momen? Enggak loh. Saya juga bisa mengingat dan setiap momen ini bisa mindful, bisa tahu yang penting yang mana. Karena saya kadang-kadang pakai tools teknologi juga. Jadi dia misalnya, saya kasih tahu. Saya ini punya banyak nih planning, mau ini. Ngapain disimpan di pikiran? Tulislah. Di iPhone kan ada notes, ada reminder. Catat di situ semua. Kayak saya punya jadwal setahun ini sampai akhir tahun ini ya. Ada misalnya 67 jadwal. Kalau saya simpan di kepala saya, apa nggak pecah kepalanya? Full memorinya. Lagi naik kereta, tiba-tiba mikir, besok kemana ya? Tiba-tiba ada undangan datang lagi, besok-besok bisa nggak ya? Lebih baik kan kita catat di notes. Itu mengurangi beban mental kita loh. Betul. Kalau ada toolsnya, kenapa kita nggak gunakan? Iya. Jangan Daripada mempersulit membebani diri sendiri. Iya. Makanya saya dibilang, wah apa gara-gara Ko Johannes sering meditasi, kemudian mindful bisa ingat semuanya ya? Nih saya kasih lihat HP saya, nih note saya tuh sebanyak ini. Kadang-kadang saya punya ada di Canva, di Google Sheets, kemudian di apa namanya, kemudian ada di apa tadi reminders, ada di notesnya di iPhone, alarm. Terbunyi muncul. Iya, jangan kira nggak ada pengingatnya, semua ada. Kalau itu bermanfaat, kenapa nggak kita gunakan kan? Betul. Nah, Ko Johan, kita sedikit kembali ke pembahasan tentang meditasi nih, Ko. Oke. Tadi kan Koko sudah menjelaskan tentang meditasi dan mindfulness. Menurut Koko nih, kenapa orang zaman sekarang tuh banyak banget yang menggeluti mindfulness? Gini ya, mungkin kalau saya kasih gambaran tuh seperti bangunan ya. Bangunan ini dia punya pintu masuknya tuh banyak banget. Tapi pintu keluarnya cuma satu. Pintu masuknya ini orang-orang ini bisa masuk belajar meditasi itu dari banyak hal. Masalah keluarga, pertemanan, kemudian ekonomi, bisnis, atau bahkan dengan anak buahnya, dengan bosnya, karyawannya, atau bahkan dengan sosialnya. Banyak tuh pintunya. Atau bahkan itu baru masalah yang sosial kan. Ada yang masalahnya adalah psikologisnya mereka. Ada yang masalahnya adalah karena fisiknya mereka. Banyak banget. Tapi pintunya cuma satu, mereka bebas dari penderitaan itu. Nah, untuk bisa bebas dari sampai ke sana, kadang-kadang kita nggak bisa langsung, nih, kamu harus vipassana. No! Yeah. Saya lihat dari pola yang saya lihat selama ini saya ngajar dan juga bimbing, bahkan saya meditasi sendiri. Kita harus punya ketenangan dulu. Kita latihan ketenangan dulu. Maka bagi saya, makanya saya bilang mindful steps. S-nya banyak. Steps, not step. Kalau saya bilang step, berarti kamu harus ikut step saya ini. Padanya satu. Iya. Tapi kan steps banyak. Jadi ada orang makanya supaya tenang gimana nih mindfulness, pakai singing bowl, kemudian pakai terapi tertentu. No problem. Yang penting dia tahu tujuan akhirnya tuh untuk dia bebas dari masalahnya, bebas dari penderitaannya. Untuk jalan masuknya, mereka memang harus cari ketenangan dengan berbagai cara. Selama dia tidak melakukan pelanggaran, secara moral, kita kan fundamentalnya kan moral kan, ya 5 moral setidaknya. Kemudian dia masih dalam track untuk memang pengembangan batin, why not? Jadi step awalnya apa kok kalau mau meditasi? Cari apapun yang misalnya untuk tenang. Apakah misalnya dia punya masalah kuat banget, mungkin dengan dia curhat bisa.
setelah curhat meditasi. Bisa juga. Jadi ada satu orang dia datang ke tempat saya, 3 hari dia meditasi, dia not happy. Tapi dia di akhir dia minta sesi ke saya, ternyata dia curhat. Dan saya nggak tahu ternyata masalahnya berat banget. Jadi dia usianya 50, selama 44 tahun dia nyimpan dendam dengan orang tersebut. Singkat cerita dendamnya dilecehkan. Jadi dia laki-laki, dia dilecehkan dengan laki-laki lah. Dia nggak butuh meditasi, dia butuh curhat. Setelah itu dia bilang, oke, ternyata ini semua karma saya ya. Oke, saya pulang dengan memaafkan. 3 hari dia nggak kena. Tapi hanya sekitar 1 jam, cuma dikasih tahu itu karma. Karma bukan hanya di kehidupan yang sekarang. Karena dia berkelit, saya nggak pernah melecehkan orang di kehidupan sekarang. Yes, mungkin kehidupan lampau kamu melecehkan lebih parah. Sampai harus dilakukan berkali-kali di kehidupan sekarang. Akhirnya dia terima itu. Oke, saya nggak akan cari orang itu lagi, saya akan maafkan dia. Dengan kayak gitu. So, Buddhis ini saya lihat dia punya teknik. Itu kan bukan hanya duduk tenang. Kadang-kadang juga dengan berbagai cara. Pernah ingat satu cerita yang namanya Patacara? Ya. Nggak ada orang yang bisa sadarkan dia kan? Ketika dia sudah nggak pakai pakaian, kemudian semua anggota keluarganya meninggal. Siapa yang bisa sadarkan? Hanya Buddha. Dan Buddha nggak pakai cara apapun, cuma ngomong, sadarlah. Kamu aman di sini. Kamu aman di sini. Apa yang dia cari? Safety. Orang kalau sudah safe, dia pasti cari yang namanya tenang. Dengan berbagai masalahnya, kan yang dia cari safe. Dia merasa dari orang tuanya, anaknya, nggak ada yang bisa dijadikan pegangan. So, ketika ada satu orang yang bilang, sadarlah, kamu aman di sini. Langsung semua penderitanya. Baru berikutnya diajarkan meditasi. Bukan, lagi stres begitu, duduklah. Apa nggak stres dia? Duduk meditasi. Duduk meditasi. Iya. Banyak sih kok cerita yang kayak gitu juga kok. Banyak. Makanya kisah Gotami kan juga sama kan? Iya. Cerita kisah Gotami, anaknya meninggal. Dia nggak mau apapun. Dia nggak mau pencerahan, nggak mau apapun. Maunya anaknya hidup lagi. Apa yang Buddha bilang? Oke, anakmu hidup lagi, saya bisa sembuhkan. Tapi saya punya syarat. Syaratnya harus kamu penuhi. Dia kan kumpulkan kan biji lada di rumah-rumah orang yang belum pernah meninggal. Tapi nggak dapat. Akhirnya. Tapi poinnya begitu Buddha bilang, saya sembuhkan anakmu. Itu safe, itu ketenangan. Dan orang di dunia ini butuh ketenangan dari problemnya. Baru dia dikasih wisdom. Wisdomnya belakangan. Iya kan? Benar, Tapi ketenangan itu yang paling pertama. Dan berbagai cara. Apakah dengan curhat, mungkin dengan punya komunitas, dan sebagainya. Kayak kemarin saya di Bali, di Nusa Dua itu kan saya diundang One Day Mindfulness. Itu mereka cuma butuh satu. Meditasinya ditemani. Dibimbing pelan-pelan. Happy. Dan mereka tuh butuh komunitas dan mereka happy dengan itu. Bukan diajak, ayo kita jalan-jalan dari satu destinasi ke destinasi lain. No, mereka udah bosan. Mungkin itu seneng sesaat kok. Kalau pulang di rumah ntar sedih lagi. Sedih lagi. Karena apa? Duitnya habis juga. Duitnya habis. Stress. You know nah? Harus kerja lagi lebih keras. Itu berarti adalah kesenangan yang kita cari. Cost-nya tuh mahal. Energi dan juga biaya mahal. Kayak orang misalnya, aku mau ke sana deh. Lihat effortnya itu secara biaya dan juga tenaganya. Lebih mahal daripada yang didapatkan. Nyampe sana ternyata cuma, oke, selfie, posting Instagram story. Realitinya banyak yang begitu ya. Ya itulah, makanya teman-teman, saya pengen banget tuh ajak untuk coba deh hidup mindful tuh seperti apa sih. Berarti Ya kan? mindfulness ini cocok untuk semua orang atau mungkin ada satu kondisi yang membuat dia menjadi lebih menantang untuk dipraktekkan? Omong kosongnya sih memang cocok semua orang. Ya, sejauh dia nggak fatal gitu loh. Nggak fatal dalam arti, wah dia sudah benar-benar kalut gitu loh. Nggak bisa diintervensi lagi. Bahkan orang yang dalam keadaan tadi yang saya bilang dia sudah cukup berat depresinya, kan bisa diintervensi obat dulu. Ya kan? Baru dia diajar meditasi, itu pun masih bisa sebetulnya. Tapi kalau yang memang dia sudah nggak bisa terima pandangannya, dia sudah kaku, dia nggak bisa cocok untuk meditasi. Tunggu next life. Tunggu dia sadar. Tunggu dia punya keterbukaan hati. Orang yang nggak terbuka hatinya nggak cocok. Karena nggak bakal masuk ya. Nggak bakal masuk.
Saya ngajar bukan hanya untuk yang Buddhis. Saya ngajar untuk berbagai agama. Kemarin sih waktu saya ke Bali juga saya ngajar untuk orang-orang yang Hindu. Kalau di Dhammadippa saya sering banget ngajar orang-orang yang Muslim. Oke. Itu kelasnya gabung apa gimana? Gabung. Makanya karena untuk basic dan cukup saya ambil yang masih universal psikologi, mereka bisa terima. Jadi ada satu momen. Ini saya tidak bermaksud apa-apa gitu ya. Tapi memang tampaknya momennya pas. Jadi waktu itu 2 tahun lalu sekitar Natal gitu ya. Kemudian ada suster dia meditasi bareng kita. Vipassana loh. Wow. Saya sampai kaget. Pernah meditasi nggak? Nggak pernah. Tiba-tiba Vipassana. Tiba-tiba dia Vipassana. 7 hari 6 malam. Sampai pas Natal tuh dia kayaknya nggak ikut. Oke. Nah, 1, 2, 3, hari 1, hari 2, hari 3, saya ajarin dulu gimana caranya tenang, gimana caranya ngatasi batinnya supaya nggak terlalu bergejolak, terus sampai dia happy. Hari keempat baru saya masukkan sisi Buddhisnya. Oke. Kebahagiaan yang kita cari di dunia ini, bahkan sampai alam surga, surganya juga nggak kekal loh. Shock dia. Surganya nggak kekal. Hari kelima sudah mulai masuk. Sebetulnya kita nggak punya diri loh. Makin shock lagi. Shock lagi. Terus siapa selama ini? Sampai di akhirnya sebenarnya kita ini diciptakan sama siapa? Ada sang penciptanya atau ada karma kita aja yang menciptakan? Tapi lihat, sudah di hari 1, 2, 3 dia sudah tenang. Hari 4, 5, 6 dia udah nggak bisa tolak lagi. Berarti apa yang dia butuhkan? Pertama tuh ajak dia masuk trance dulu, tenang. Setelah itu dia udah nggak bisa tolak. Dia muntahkan, nggak enak. Dia telan, nggak bisa. Nyangkut di tengah-tengah. Ya nanti pas pulang dia mikir, ditelan aja deh. Jadi saya pikir semuanya tuh butuh ketenangan dulu. Teman-teman yang Muslim, yang Kristen banyak sekali. Kristen sama Katolik. Itu juga belajar mereka. Nah. Karena mereka pengen banget cari ketenangan yang bukan sifatnya sugestif. Di Buddhis ini kan bukan sugestif kan sifatnya. Di Buddhis ini adalah memang dia adalah training. Dia mental training, dia latihan, bukan sugestif. Makanya bukan hanya di rumah di center doang dia tenang, di rumah kemudian dia nggak tenang lagi. Enggak, itu sugestif. Tapi kalau dia training, dia latihan, dimanapun dia bisa happy. Mau ke rumah, ke kantor, kemana saja. Ya, betul. Nah, tadi Ko Johan udah cerita ya, bahwasannya kita masuknya melalui kasih rasa aman dulu ke orang, kemudian dapat rasa tenang. Nah, di tengah dunia yang penuh dengan distraksi dan kompleks ini nih Ko, gimana nih mindfulness? Apakah cukup dengan tadi 2 kata itu tadi? Atau ada cara yang lebih ekstra lagi gitu Ko? Ya, 2 kata yang mengabaikan dan memperhatikan, atau apa? Memberikan keamanan dan ketenangan. Oh, sorry. Another point ya. Oke. Itu 2 hal ya. Yang sebagai, saya bilang sih prasyarat. Sebelum mereka masuk yang lebih mendalam. Ya berikutnya mereka butuh wisdom. Karena kalau mereka hanya cari tenang, mereka akan stuck. Mungkin kan sesaat juga gitu kok. Harus diakui itu sesaat juga. Jadi makanya kan kadang-kadang kalau kita meditasi, mata dipejamkan, tenang seperti beban hilang. So buka mata, astaga, dia muncul lagi. So kita butuh wisdom. Yang bukan hanya untuk menenangkan atau meredakan. Tapi wisdom ini bahkan mencabut dia punya masalah itu. Apakah dia punya kemarahannya dia cabut, kemudian dia punya kedengkian, kedendamnya dan sebagainya dia cabut. Jadi bukan hanya seperti elus-elus, tenang ya. No, wisdom yang kita jalankan dengan training atau latihan ini betul-betul dicabut gitu, bukan hanya ditenangkan. Nah, dia butuh itu. Tapi itu waktunya apa masing-masing orang punya durasi yang berbeda atau? Ya, saya meyakini ada namanya karir spiritual ya. Orang-orang beda-beda. Makanya kalau kita cukup jeli, kita lihat orang, kita sebenarnya bisa cukup jeli. Dia itu sebetulnya sudah ada di tahap mana dan dia butuhnya apa. Jadi bisa dan dia dilihat butuh ya, waktu. Ya? Bisa dilihat. Menarik, mau coba? Boleh. Bareng Kak Sukita nanti ikut di kelasnya Go Mindful. Oh ya, kalau di Batu banyak kok yang anak-anak muda. Dari Brawijaya sih biasanya ada. Jadi ada teman saya tuh, dia awalnya nggak suka dengan meditasi, lama-lama dia ketagihan juga. Iya, tapi mungkin benar sih kok tadi kalau Koko juga cerita bahwasanya kita memang perlu dibimbing gitu, karena kalau meditasi sendiri pertama kalau kita masih salah mengartikan dari tekniknya itu mungkin agak ngaco gitu arahnya. Ngaco. Dan apalagi ya, ini maaf ya, meditasi ini tricky loh. Coba lihat kalau kita bisnis atau apa,
Dia bisa kasih lihat, ini hasilnya nih akhir nih, kayak gini dia. Bisa punya rumah 2M atau 3M, punya mobil BMW dan sebagainya. Tapi lihat kalau meditasi. Kamu sekian tahun meditasi, ya apa hasilnya? Karena orang-orang yang mencapai arahat ini juga nggak pernah ngomong kalau dia sudah arahat. Sampai ada satu ketika saya ketemu satu orang, dia dari satu tempat, dia bilang, nanti kalau saya sudah mencapai pencerahan arahat, saya bikin live streaming, saya deklarasi. Wow. Meskipun itu konyol, nggak mungkin sih. Inilah sebetulnya yang harus dilakukan ya, dalam arti untuk kita bisa bebas dari penderitaan ini. Kalau ditanya hasilnya, ada nggak yang deklarasi selama ini? Ya udah jarang sih, sejak Buddha sudah nggak ada ya. Kalau zaman Buddha kan gampang deklarasinya. Oh dia udah mencapai ini, dia mencapai ini. Kalau sekarang saya ngomong, wah kamu udah mencapai ini, kamu udah mencapai ini. Dicari saya langsung. Apakah nanti dikriminalisasi, atau justru malah dipuja-puja? Kalau kamu bisa klaim ini, berarti udah lebih mahir dong. Maksudnya pencapaiannya udah di atasnya dong. Nah itu jadi tricky sekarang. Makanya ini sekarang pasarnya menjadi semakin sulit untuk dipromosikan. Maksudnya anak-anak muda jadi, emang ngapain sih meditasi? Tenang-tenang doang, emang mau ngapain? Nah itu tantangan itu bagi gue mindful. Saat itu kan saya pernah mendengar perkataan seseorang, saya nggak sebut namanya. Dia bilang gini, kalau sekarang kan dia lihat tuh di media sosial tuh kan banyak banget pelatihan meditasi. Nah, cuman kan mereka tuh mengetahuinya kalau meditasi itu kan biasanya berkaitan dengan agama tertentu. Atau ada banyak juga yang bilang kalau meditasi itu hanya sekedar duduk diam saja. Nah, kalau dari pandangan Ko Johan bagaimana sih untuk menanggapi statement yang seperti itu dari orang-orang? Dari yang saya lihat justru malah di awal bagi beginner atau orang yang baru masuk belajar meditasi, dia bisa dari semua agama. Cuma memang nanti ada titik tertentu, dia ada di persimpangan. Dia harus pilih. Kalau dia mau masuk lebih dalam, dia harus buka diri untuk belajar Buddhis. Meskipun di KTP-nya sama. Tapi dia harus buka diri secara personalnya untuk mau belajar lebih dalam. Kalau dia nggak mau stuck di situ, ya udah dia nggak akan maju. Ya. Tapi untuk belajar meditasi di awal, semua agama bisa. Ya. Jadi keuniversalannya dari meditasi itu dia punya limit. Kan sering ada yang ngomong kan, meditasi itu universal. Ya, yes, universal. Tapi dia punya limit sampai batas tertentu. Ya kan? Kalau tujuannya spiritual banget, dia nggak bisa hanya ngomongin tenang dan sebagainya. Dia harus masuk ke filosofi wisdomnya yang lebih dalam. Harus praktek jalan mulia bersuri 8 itu betul-betul sepenuh hati. Kalau hanya bilang, oke lah, enggak apa-apa, ini kan cuma tenang aja. Kita kan nanti tetap sehari-harinya akan seperti yang dulu. Nggak bisa. Dia universal, tapi dia punya limit. Tapi limitnya cukup jauh kok. Kita bisa masuk sampai cukup jauh. Bahkan kalau saya perhatikan, kalau kita mulai masuk ke meditasi yang vipassana, itu pun sebetulnya masih dalam bentuk dia bisa terima teman-teman yang non-Buddhis. Ya. Nah, cuma pandangan kelirunya kadang-kadang ya karena nggak tahu key value-nya ya. Maksudnya key value yang di Buddhis ini yang mau ditekankan itu apa sebetulnya. Jadi kadang-kadang ngaco gitu ya bilangnya, oh kamu harus jadi ini, kamu harus jadi itu. Ini nggak cocok, ini nggak cocok, dan harusnya begini, harusnya begitu. Enggak loh. Meditasi itu sebetulnya kan kita kan adalah melihat diri kita sendiri tadi. Setelah kita melihat diri sendiri, kemudian melihat sebagaimana adanya yang terkait dengan, oh hidup ini nggak kekal. Pikiran dan juga jasmani saya ini sebetulnya nggak bisa dipuaskan, gitu kan? Lama-lama kan kita punya wisdom dong. Justru yang muncul adalah yang sering kita nyanyikan waktu kecil itu loh. Apa tuh? Brahma Wihara. Iya, di wihara sering. Kalau orang melihat kepada dirinya sendiri, untuk bahagia itu sulit banget. Dia akan berpikir, saya aja yang sudah meditasi nih ya, meskipun Buddhis ataupun non-Buddhis, saya udah meditasi rutin. Untuk bisa bahagia itu sulit banget. So, kepada orang lain saya harapkan mereka berbahagia dengan sebatas kemampuan saya melakukan, berbicara, ataupun berpikir. Yang muncul apa yang pertama? Meta kan? Dari dia lihat dirinya tuh sangat sensitif ke dalam dirinya, ini penderitaan semua nih, bahagia sulit banget. Yang kedua, karuna kan ya, kita belajar kan belas kasih kan ya. Dari kita belajar meditasi itu belas kasih itu diharapkan bisa muncul atau bahkan pasti muncul. Gimana enggak, orang kita duduk setengah jam siapapun pasti pantatnya pada sakit kok. Benar. Ya kan? Saya yang meditasi aja menderita gitu kan bilangnya kan. Apalagi mereka yang nggak meditasi.
Menjalani hidup di luar itu begitu strivingnya tuh begitu keras. Harus cari makan dan sebagainya, kadang-kadang kekurangan. Justru kita muncul empati loh kepada orang. Wih, saya aja yang meditasinya beratnya kayak gini, menjalani hidup. Maka dengan kemampuan saya akan bantu dia bebas dari penderitaan. Itu sebetulnya sensitivitas yang terbangun dari meditasi. Yang ketiga, mudita kan? Kita punya rasa happy dengan orang lain. Pernah mengalami konsentrasi yang dalam saat meditasi? Jarang sih kok. Oke, kalaupun jarang, berapa lama bisa dipertahankan? 5-7 menit. Dari sekian kita meditasi 30 menit 1 jam, cuma bisa 5 menit meditasi konsentrasinya. So kita tahu untuk pertahankan kita punya ketenangan ini sulit banget. Saya yang meditasi pertahankan kebahagiaan saya aja sulit. Berapa menit biasanya Kak Johan? Ya omong kosong lah, misalnya saya bisa konsentrasi, tapi kan nggak sepenuhnya sesi kan? Iya. Tapi kan sulit maksudnya mempertahankan kebahagiaan itu. Betul. Butuh kondisi duduk yang nyaman, ya kan? Kemudian makanan harus cukup, suhunya harus baik, nggak terlalu panas dan nggak terlalu dingin, cahayanya harus bagus. Nah kita tahu, apalagi orang yang tidak meditasi, dia lagi bahagia, dia sulit loh mempertahankannya. So saya yang sering meditasi, saya harus punya simpati kepada dia, turut mudita cita, turut happy. Itu yang harus terbangun. Baru yang terakhir baru UPK. Setelah saya memberikan cinta kasih, upaya saya untuk mereka bahagia, tapi mereka nggak bahagia juga, it's okay. Semua makhluk punya pemilik karmanya masing-masing kan. Setelah saya bantu orang lain karena dia sakit, akhirnya dia meninggal juga, dia nggak tertolong, it's okay karena saya udah melakukan yang terbaik. Semua makhluk pemilik karmanya masing-masing. Terakhir, dia bahagia, saya sudah turut happy, tapi dia mencurigai saya. Kamu jangan-jangan kalau happy pas saya lagi bahagia ada maunya ya? Tapi dengan kita berpikir, oke, semua orang tidak punya kapasitas seperti kita barangkali atau berbeda-beda, dia jadi UPK. UPK ini keempat loh. Dia lakukan dulu 1, 2, 3, baru yang keempat. Jangan yang keempat dulu. Saya sudah meditasi nih, saya terima sebagaimana adanya, semua saya terima apa adanya. Temannya menderita di samping, pingsan atau sakit. Oke lah, semua makhluk pemilik karmanya masing-masing. Lo kan UPK. Iya. Apapun yang bukan objek, abaikan. Diabaikan You're not tadi. my object, so I ignore it. Gila kan? Justru meditasi itu membangun sensitivitas kita. Kapan kita harus bantu orang, kapan kita harus tolong orang, kapan kita harus bersimpati, kapan kita harus seimbang. Itu sebenarnya value yang saya pengen sampaikan ke orang-orang di luar sana. Dengan kita berlatih meditasi, kita jadi sensitif dengan diri sendiri, so orang lain ini jadi punya manfaatnya juga dari diri kita. Jangan setelah kita belajar meditasi, sorry ya, saya nggak cocok dengan kalian, saya tarik diri. No, bukan begitu. Bukan begitu, justru dengan kita mengerti, kita justru bantu orang. Nah itu nanti meditasi makanya nggak dianggap kolot, nggak dianggap konvensional atau tradisional banget. Yang justru seperti menyiksa diri, pergi ke goa, kemudian di hutan menyendiri, nggak seperti itu. Justru dia harus bangun value yang positifnya, yang orang lain juga bisa terima. Mungkin orang lain belum meditasinya, tapi setidaknya orang lain sudah meniru sifat belas kasih kita, yang kita bangun karena sensitivitas kepada orang lain dan diri sendiri. Makanya teman-teman yang muda-muda, meditasi apa sih yang diharapkan? No, saya nggak bilang mereka harus mencapai jhana 1, 2, 3, 4 kok. Iya kan? Juga. Saya ajak mereka untuk tahu dulu deh, apa nih yang sebetulnya yang kamu rasakan ini sebetulnya apa? Sebetulnya orang lain juga merasakan. So kita punya sensitivitas itu. Dan dengan meditasi kita tuh setiap waktu, setiap saat kita diperlihatkan dengan berbagai macam mental maupun fisik kita yang kadang-kadang aneh-aneh. Kadang yang nyaman, kadang yang tidak nyaman. Mental yang baik, kadang yang buruk. So baru kita bisa lihat apa adanya kan. Ternyata tuh si orangnya kayak gini ya. Sambil saya perbaiki diri, saya akan pancarkan value saya yang positif. Itu nanti orang nggak mikir bahwa meditasi itu kolot dan mistik gitu loh. Iya. Nah saya, makanya tampilan saya kan nggak pakai yang apa tuh digundul. Kemudian maksudnya putih-putih, ya layaknya orang umum aja. Sebenarnya mereka merasa, oh ini meditasi manusiawi kok. Bukan berarti orang yang udah meditasi semuanya dilepas gitu loh. Harus ada identitasnya gitu ya. Ya, enggak. Jadi Nah ini jadi nggak menakutkan bagi teman-teman yang muda. Iya. Jadi saya Betul. mau tanya nih kok, kan selama ini kan Ko Johan kan sudah banyak membimbing orang bermeditasi, bahkan di berbagai kota.
Nah, pernah nggak ada dari mereka yang meditator menceritakan pengalaman mereka dari hasil berlatih mindfulness bersama Koko yang ternyata ceritanya itu juga bisa menginspirasi Koko gitu. Jadi mereka tuh menceritakan hasilnya meditasi itu yang bisa mengubah, entah itu bisa mengubah cara pandangnya tentang hidup atau dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Ada nggak Kok? Iya, ada sih beberapa. Ya, tadi yang salah satu contohnya kan yang tadi dia meditasi 3 hari tapi nggak merasa bermanfaat, kemudian dia curhat dan sebagainya. Justru ya, dengan pengalaman saya lebih bisa menginfluence orang lain daripada keluarga saya sendiri. Sampai hari ini keluarga saya nggak pernah tanya saya ngapain. Atau apa yang saya pelajari dia nggak pernah tanya. Tapi orang lain, dia justru malah penasaran dan dia pengen tahu tentang itu. Dan banyak sekali mereka yang punya permasalahan hidup yang berat, mereka bisa keluar dari itu. Dan kadang-kadang ya, ada yang secara fisik juga. Kadang-kadang saya merasa itu sepele banget, enteng banget gitu loh. Jadi ada suatu ketika, itu peserta gitu ya, dia sakit di bagian back pain-nya, di spinalnya tuh dia ada L45-nya tuh kayak kecetit gitu. Dia menderita itu sampai belasan tahun loh. Dia sudah ke dokter sih ya, sudah pergi ke ahli saraf nggak sembuh-sembuh. Tahu saya suruh ngapain? Duduk, ganjal pantatnya. 2 sesi dia meditasi, dia bilang sembuh. Sampai hari ini dia meditasi. Langsung sembuh. Wow. Itu yang kadang-kadang saya merasa, ini apa sih sebetulnya? Bisa dicari tahu sendiri sebenarnya ya. Bisa dicari tahu sendiri. Maksudnya dia punya pola hidup yang benar, cara duduk yang benar, cara bersikap yang benar, itu mengubah hidupnya. Nah kadang-kadang orang tuh sebenarnya nggak tahu itu. Nggak banyak yang nggak menyadari sih ya. Nggak banyak yang menyadari. Bagi kita, sepele ngapain sih disampaikan, tapi bagi mereka bermanfaat. Dan saya ajarkan di beberapa tempat ya. Kayak misalnya di Bali yang paling sering, kemudian di Medan, kemudian di Sulawesi, saya sampai ke Parepare loh waktu itu. Di Parepare, itu cukup banyak umat Budanya. Tapi juga yang ngajarkan meditasi itu sedikit sekali. Hampir mereka nggak pernah. Sampai yang lucu adalah, saya ditanya ke sana, saya udah diundang ke sana kan, terus saya ditanya, "Bro, kamu kesini ngapain ya?" "Ini, saya diundang 3 hari untuk ceramah di sini." "Ceramahnya tentang apa?" "Meditasi." "Wah, sorry ya, kayaknya nggak akan ada yang datang deh." Saya bilang, "Nggak apa-apa, malam ini coba datang dulu. Kalau nggak tertarik, besok jangan datang lagi." Ternyata. Sampai 4 hari. Wow. Dia extend. Ekstra. Sih, sebetulnya karena mereka sebenarnya merasa awalnya nggak ngerti meditasi. Iya, benar. Caranya gimana, tenangnya nggak dapet gitu ya. Tapi setelah mereka tahu, justru mereka ketagihan. Ya mungkin saya nggak perlu ceritakan yang hiperbol gitu ya. Yang hiperbol misalnya, oh dia sembuh dari ini atau... Tapi yang sebetulnya dia mengubah stigma positifnya dari meditasi yang menjengkelkan, membosankan, dia ubah aja itu dulu. Jadi sesuatu yang justru saya harus lakukan, menyenangkan, dan ini bisa melegakan. Melegakan seperti mendengar arahan dari Ko Johan. Anda lah. Sambil minum dulu. Thank you. Ya, dari banyak apa yang tadi Ko Johan sampaikan ke kita, saya mau tanya nih Ko, apa arti hidup berkesadaran menurut Ko Johan? Ya, hidup berkesadaran 3 lah pokoknya intinya. Kita harus selalu jaga kita punya verbal dan juga physical action maksud saya, tindakan jasmani dan verbal. Kan dia dikelompokkan dalam satu bagian kan. Itu adalah kalau bisa secara yang tampak luar, jangan berbuat jahat. Jangan berbuat jahat tuh kita tuh punya self restraining gitu loh, penahanan diri. Nah di Buddhis kita tuh diajarkan. The first one kalau kita mau hidup berkesadaran, kita punya self restraining, penahanan diri. Jangan membunuh, jangan mencuri, aktivitas seksual yang misalnya tidak benar, kemudian juga berbohong, mabuk-mabukan. Itu aja dulu dijaga. Kalau orang belum bisa sampai ke dalam tahap meditasi, ke dalam tahap misalnya mengembangkan pikiran yang lebih intens, jaga 5 itu dulu. Itu hidup berkesadaran. Gak mudah loh. Ya, mungkin kapan-kapan saya boleh cerita nanti apa yang dimaksud dengan 5 moral itu. Baik. Tapi kedua, setelah kita punya moral yang bagus, verbal kita, action kita secara tampak luar itu sudah oke, nggak berbuat jahat. Hidup berkesadaran yang paling penting adalah kita jaga kita punya mental, mind kita. Kita bertiga di sini kan, dari tadi kita udah ngomong mungkin 1 jam ya. Secara fisikal dan verbal kita ngomongnya bagus-bagus nih. Tapi nggak tahu mind kita kayak gimana kan. Sebisa mungkin kita latih. Kita kendalikan.
Mungkin tampak luarnya oke, tapi dalam hatinya, aduh lama nih, udah sejam loh, kok nggak selesai-selesai ya? Mungkin begitu. Nah, kita latih, kita punya mental. Apalagi sebagai Buddhis. Sebagai Buddhis kita harus latih bahwa mind kita yang nggak kelihatan itu, meskipun orang nggak lihat, dia harus diisi dengan yang positif. Makanya kan untuk yang pertama tadi kan Buddha mengajarkan jangan berbuat jahat. Ya kan? So the second one Buddha ajarkan kita adalah tambah kebajikan. Ya kan? Yang ketiga, hidup berkesadaran tuh harus semua punya keterbukaan juga sebetulnya adalah kita harus lihat kita punya dasar hati kita itu. Masih punya dendam nggak? Masih punya batin yang negatif atau enggak? Kalau dia sebetulnya masih ada, cuma dia nggak muncul aja dalam keseringan dalam sehari-hari, itu juga harus waspada. Karena justru itu yang paling berbahaya. Maka kita harus latihan wisdom. Kita punya kebijaksanaan, ini harus dilatih. Wisdom ini yang paling penting sebetulnya. Kalau kita nggak punya wisdom dalam hidup ini, bahaya. Maka Buddha ajarkan, sucikan hati dan pikiran. So, hidup berkesadaran itu 3. Kita punya moral, punya ketenangan, punya wisdom. 2 aja belum cukup, kita harus punya wisdom. Wisdom itu yang sebetulnya lebih penting. Tapi untuk tahap awal, moral dulu kita harus benar-benar bagus. Karena yang ketiga ini nggak kelihatan loh, laten. Betul. Tiba-tiba udah muncul aja gitu kan. Pak Johan, saya penasaran nih, siapa tokoh, film, dan buku yang bisa menginspirasi Ko Johan? Gitu ya. Saya sih nggak ada film favorit, cuma saya seneng aja film-film yang science fiction. Okay. Kalau saya punya saran, Interstellar tuh bagus. Saya suka film-filmnya Christopher Nolan tuh, bagus sekali dia. Kemudian kayak filmnya yang apa tuh, Time Traveler, meskipun tuh impossible tapi bagi saya menarik sih. Belakangan ini saya lebih banyak belajar yang psikologi. Kayak lagi nonton Paradise, saya nggak suka film yang serial ya. Paradise ini cocok juga nih, saya lagi tonton juga. Jadi dia mengambil usia orang untuk diekspansi ke orang yang mau hidupnya lebih panjang. Kemudian kayak film Deep kemarin, saya banyak nonton film yang science fiction. Nah itu menginspirasi saya. Tapi kalau buku, karena saya punya DNA-nya adalah Buddhis Theravada gitu ya, ya saya suka dengan buku-buku yang dalam. Ya mungkin karena saya cukup pemikir ya, pemikir dalam arti suka yang mendalam-mendalam. Ya buku-buku Buddhis seperti tulisannya dari Mahasi Sayadaw saya suka. Kemudian seperti buku-buku yang, kalau novel sih saya nggak suka ya, saya juga bingung kenapa saya nggak suka novel sih. Kemudian yang cerita cinta-cintaan juga saya nggak suka juga. Tapi lebih sukanya yang mungkin filosofi, yang fundamental gitu loh, yang pemikiran-pemikiran yang mendalam. Kalau tokoh siapa nih Ko? Tokoh ya. Kalau untuk di Indonesia sendiri saya suka, kalau seorang biku saya suka Bhante Utamo. Kalau misalnya rumah tangga, karena saya mungkin sudah nggak jadi samanera lagi ya, saya suka model-model kayak Cristiano Ronaldo gitu loh. Itu passionnya nggak ada duanya sih. Saya paling suka sama dia. Meskipun Messi terbaik, tapi Ronaldo bagi saya tuh di hati. Ya, dari dulu loh. Sama kita. Dari sebelum saya jadi samanera ya, bagi saya sampai sekarang, sampai Masih ada usia tua sekarang ya? juga. Ada stikernya di kamarnya Mas ini. Cristiano Ronaldo. Enggak sih, saya nggak segila itu juga sih. Gak sebucin itu. Saya lebih tiru dia punya sikap mentalnya, saya suka. Oh iya. Saya suka. Jadi dari setiap tokoh, dari setiap cerita itu ada banyak hal yang bisa kita ambil gitu ya Ko ya. Iya. Tapi itu sih yang saya sarankan, kalau teman-teman mungkin buka pikirannya, coba deh nonton kadang-kadang film science fiction juga bagus. Tokoh Cristiano Ronaldo. Okay. Tapi kalau tokoh yang tertinggi ya Buddha lah. Sang Buddha yang paling pertama kan. Number one. Nah, ada Oke. satu pertanyaan juga nih Ko dari followers kita di Instagram Nalanda Foundation. Jadi kemarin kita sempat tanya nih Ko, gimana tanggapan mereka atau enggak pertanyaan mereka lah tentang mindfulness begitu. Jadi ada yang bertanya, apa pengalaman yang paling menarik semasa dulu menjadi samanera? Mungkin ini agak sedikit tadi pembahasan yang awal ya Ko ya. Gitu ya. Yang menarik ya pasti kalau pas lagi intensif meditasi itu ya. Memang samanera itu selain dilatih untuk bisa ceramah, untuk bisa kita menghadapi umat, tapi yang paling penting adalah bertemu dengan rasa bosan. Jadi saya kalau meditasi, saya paling senang itu, ini tempat duduk saya, cushion saya taruh sini,
ini untuk saya sitting 1 jam. Setelah saya selesai sitting 1 jam, saya akan bangun, lakukan meditasi jalan, tapi saya nggak mau keluar. Saya di tempat depan saya jalan di sana, sini 1 jam. Selesai saya duduk lagi. Bayangkan, itu kita lakukan jam 4 pagi sampai jam 9 malam. 10 hari. Noble silence, tidak bicara. Apa yang kita dapatkan? Apakah ketenangan? Omong kosong. Yang kita dapatkan adalah kebosanan. Capek. Tapi bisa bertahan nggak? Bisa. Harus bisa. Sebagai samanera. Mau nggak mau ya? Mau nggak mau. Iya kan? Iya. Harus bisa bertahan. Nah itu pengalaman unik. Saya pikir dulu jadi samanera, wah happy life, wah bisa tenang, bisa sebagainya. No, untuk tenang ternyata harus bosannya luar biasa kayak gitu. Tapi dari pengalaman ada rasa sakit, bosan itu tadi muncul apa kok setelah itu? Yang muncul cuma satu kan jadinya, kesabaran kan. Sabar. Terhadap yang menyenangkan, sabar untuk tidak turuti, tidak attach, tidak melekati. Terhadap yang tidak menyenangkan, sabar untuk tidak komplain. Yang terakhir, terhadap yang biasa-biasa aja, biasanya kan membosankan kan, bisa terima, nggak boring, nggak membosankan. Nah, maka kalau orang sudah punya kesadaran dalam dirinya, praktek moral, praktek konsentrasi, yang terakhir praktek kebijaksanaan, orang ini hidupnya cuma satu, no complain, never complaining. Lagi dalam keadaan panas, oke, panas, no complain. Hujan, oke, pakai payung, tapi masih kebasahan, no complain. Lapar, belum ada makanan, oke, tunda dulu berapa menit, sambil makanan datang, no complain. Seorang yang hidup berkesadaran cuma satu dia tujuannya, no complain. Itu UPK yang sesungguhnya. Baik oke, tidak baik juga oke. Mengalir. Sangat tenang. Sekarang kita enggak kan ya? Kalau yang menjengkelkan bagi kita, kita udah geram duluan. Panas Iya, salah, duluan. dingin salah. Dingin aja salah, apalagi panas. Semua salah kayak semuanya. Oke, saya mau tanya nih Ko, terkait pandangan Koko, kalau membayangkan 10 tahun ke depan, seperti apa bayangan Ko Johan untuk melihat masa depan dari mindfulness di Indonesia dalam jangka 10 tahun ke depan? Teman-teman yang dari sesama kita ya, yang pendidikan keagamaan Buddha ya, di STAB. Saya pikir nggak semuanya mereka jadi guru kan. Ya. Saya kan sekarang kan banyak, atau bahkan pengen seringnya ngajarnya di perusahaan, ke pemerintahan sebagainya gitu kan, ke perusahaan yang nasional untuk mengajarkan meditasi mindfulness. Ya mungkin itu adalah salah satu untuk dapat revenue-nya di situ. Nanti ke depannya mungkin dengan keterbatasan saya punya usia, saya kan nggak bisa gitu terus. Saya harapkan nanti 10 tahun ke depan, teman-teman ini dia punya semacam sertifikasi, yang nggak harus dari saya sih, tapi kalau bisa dari saya juga, itu dia bisa mengajarkan juga. So selain dia bisa dapat revenue dari situ, dia juga punya tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial untuk mengajarkan orang atau membimbing orang untuk hidup lebih berkesadaran. Nah saya lihat yang paling dekat dengan itu adalah sebetulnya teman-teman kita yang belajar di pendidikan keagamaan Buddha. Jadi zaman sekarang kalau saya lihat dengan lulusan kita yang begitu banyak, bahkan ada salah satu wakil rektornya bilang ini mengkhawatirkan. Tapi bagi saya enggak. Dengan punya pengetahuan dan pengalaman yang sedemikian rupa selama 4 tahun, sebetulnya itu bisa diarahkan ke arah yang seperti ini. Jadi kedepannya sebetulnya yang tadi saya bilang, karena pemainnya ini di usia muda dan dari kalangan Buddhis itu nggak banyak, sebetulnya itu buka kamar yang baru untuk kedepannya harusnya banyak. Nah 10 tahun ke depan banyak trainer-trainer atau orang-orang yang memang profesional di bidang itu, terutama dari Buddhis yang lebih reliable. Oke, artinya Ko Johan sudah ada rencana ya? misi lah ya. Ada rencana. Saya udah buat lagi, saya lagi proses buat modulnya. Saya udah buat 4 modul, yang beginner itu ada 2, kemudian yang intermediate ada 2. Dengan mereka bawa modul itu, mereka bisa ngajar sampai ke manapun. Oke, menarik. Iya, itu sebetulnya yang mungkin jadi peluang kedepannya bagi pendidikan kita. Jadi nanti teman-teman yang kuliah di STAB dan sebagainya, khusus di STAB misalnya ya, berpikir bahwa oh saya nggak cuma mengajar jadi guru, kadang-kadang guru honorer,
dengan sulit ya di desa dan sebagainya. Tapi justru dia bisa bawa bukan hanya tentang revenue-nya, tapi ilmunya ini untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang banyak. Saya merasa itu bermanfaat ya. Kayak teman-teman saya sebetulnya setelah nggak jadi Samanera lagi, setelah nggak jadi Atas Ilani lagi, sebetulnya atau bahkan nggak jadi mahasiswa Buddhis lagi, sebetulnya apa yang harus dibawa? Ini kampanye ini yang harus dibawa nih. Buddhist teachings yang mereka sebetulnya sudah lakukan, sudah praktekkan, sudah tahu, harusnya dibawa untuk masyarakat. Kita punya tanggung jawab sosial. Bagi saya sebagai mahasiswa S1 dan S2 yang udah selesai, saya bukan hanya dapat gelarnya nih SPD, MPD, no. Kita punya tanggung jawab sosial. Dan tanggung jawab sosial itu bukan hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, tapi lembaga-lembaga seperti kita ini sebenarnya yang penting. Makanya mulai sekarang saya udah mulai perbaiki, saya mulai daftarkan secara administrasi, kemudian saya juga untuk bikin pelatihan-pelatihan udah mulai saya tata, mulai lebih rapi. Materi-materi saya sudah saya perbaiki. Karena dulu kan saya jadi Samanera, pokoknya asal mereka ngerti, mereka oke. Kalau enggak sekarang nggak bisa. Saya harus tetapkan. Kenapa ini begini penting ya? Karena saya pernah setiap kali ketemu dengan peserta-peserta yang ikut meditasi gitu ya, harus diakui, ini ironi juga bagi kita. Dia udah meditasi puluhan kali, bahkan belasan kali. Tapi begitu kita cek lagi, ternyata prakteknya masih beginner loh. Why? Karena mereka nggak tahu mana yang harus dilakukan secara bertahapnya. Mereka ikut retret berkali-kali. Begitu masuk retret ini diulang dari awal. Masuk retret ini diulang lagi dari awal. Masuk retret ini diulang dari awal. Nggak ada level yang sepantaran dia. Dia harusnya sudah levelnya intermediate 1 atau 2 atau bahkan advance, dia ikutnya beginner terus. Jadi nggak naik-naik ya? Ya, makanya saya pikir modul itu sebenarnya penting. Meskipun dalam satu sesi ada 30 orang, nggak semuanya beginner, tapi kita harus pisahkan dia. Ini di Buddhis kesadaran tentang ini sulit. Masih belum terbangun. So, tugas kita sebetulnya sebagai para pendidik itu bukan hanya pendidik formal di sekolah. Saya lebih concern di pendidikan formal informal di luar sana. Banyak teman-teman atau umat-umat di luar sana yang sebenarnya butuh dari akademisi Buddhisnya. Nah, saya merasa itu yang saya lihat itu peluang untuk saya, terutama di Go Mindful itu, untuk mengisi kekosongan itu. Kalau semua diisi dengan teman-teman yang di luar Buddhis, saya khawatir bukan hanya tentang misleadingnya, atau justru nanti nggak mengena ke seluruhnya. Karena maaf ya, di kalangan Buddhis ini nggak semuanya tuh menengah atau menengah ke atas. Banyak yang menengah ke bawah. Saya pernah di Lombok 4 bulan, kemudian saya belakang ini ke Tangerang, sampai saya shock ya, dari Jakarta Utara sampai ke Tangerang itu 2 jam naik motor nggak sampai-sampai. Saya mikir, ya ampun ini jauhnya. Umat kita banyak yang kayak gitu. Saya mau dengan banyaknya nanti trainer, dia bisa ngajar ke semua orang lebih banyak. Terutama anak-anak yang muda-muda. Mungkin kalau yang sudah tua, sudah lansia, mungkin tinggal tunggu umur gitu ya. Tapi bagi teman-teman yang muda, kalau kita nggak punya key value yang benar dalam Buddhis ini, wah habislah generasi Buddhis kita habis. Wisdom kita juga habis, nggak ada yang meneruskan. Oke. Ya mudah-mudahan ini jadi inspirasi dan pengingat ya Koya, untuk generasi muda Buddhis, untuk bisa semangat dan tentunya bertanggung jawab untuk mengembangkan Buddha Dhamma, dan bukan hanya mengembangkan tapi melestarikan. Karena kalau berkembang tapi nggak lestari juga sayang sekali ya Koya. Iya, makanya jadi sarjana Buddhis jangan berkecil hati. Saya awalnya kan S1 kan pendidikan agama Buddha. Tapi karena memang saya punya semangat belajar gitu ya, saya lanjut ke S2 pun bagi saya nggak sulit. Dan keluar, saya nggak jadi orang yang merasa kerdil. Saya justru merasa saya punya uniqueness yang orang nggak punya. Apalagi ditambah saya punya pengalaman 9 tahun jadi Samanera. Saya belajar dari ini dan itu saya merasa saya punya uniqueness. Dan saya yakin itu semua orang punya, terutama di kalangan Buddhis. Selama dia mau belajar. Ya, selama dia mau belajar. 9 tahun saya belajar tuh betul-betul saya tuangkan semuanya. Makanya kalau lihat saya punya IPK cukup bagus. Kalau S1 saya 399, S2 saya 400. Wow. Karena saya merasa kalau sudah diberikan dengan berbagai akomodasi kita nggak manfaatkan, sayang sekali. Dan saya memang suka belajar. Dan saya harapkan itu. Kita yang sekarang lagi di tempat ini ya, belajar sungguh-sungguh dah. Peluangnya itu sebenarnya ada.
Nah sebenarnya saya lagi buka jalannya dulu sedikit demi sedikit. Untuk teman-teman nanti di masa mendatang mungkin lebih bagus lagi. Sadu. Ko Johan, satu pertanyaan terakhir. Oke. Ko Johan sebagai founder dari Go Mindful, apa visi dan misi terbesar yang harus Ko Johan kembangkan? Visi saya nggak mau muluk-muluk ya. Memang kalau ujungnya terakhir kan membawa orang ke pembebasan gitu kan. Tapi sebenarnya saya mau ajak orang untuk ngerti dulu gimana caranya dia bisa kembangkan diri di awal. Tahu jalannya supaya hidupnya nggak gelap. Saya selalu bawa visi harus lebih baik dari yang terburuk. Saya nggak pernah bilang ini yang terbaik, tapi saya bilang harus lebih baik daripada yang terburuk. Yang terburuk apa? Waste, kriminal, kemudian immoral dan sebagainya kan. Tapi setidaknya dia bisa lebih baik dari yang terburuk. Kalau mereka memang dulunya adalah orang yang negatif, dengan dia betul-betul mindful sekarang belajar, dia pasti bisa lebih baik kok. Nah saya pengen bawa atau influence itu ke teman-teman dengan campaign saya ini, ya semoga mereka bisa. Terutama kenapa saya pilih di usia saya sekarang 28, karena saya main ke atas bisa, main ke bawah bisa. Kalau saya udah 40, udah gap generation nih. Aduh, itu Om ngomong apa ya? Tapi kalau sekarang, Ko Johan ngomong apa nih? Aku mau dengarkan. Dan yang tua-tua juga gitu. Sampai kemarin yang terakhir yang lucu di Bali, kita adakan retreat 7 hari 6 malam. Pesertanya yang ikut tahu? Sudah 60, 50, paling kecil kayaknya 45. Sampai mereka bilang, aduh pembimbingnya 28, panggilnya jangan bro lah, panggilnya cu ya. Jadi saya seperti cucunya mereka. Tapi itu bukti bahwa saya bisa masuk ke usianya mereka juga. Ke atas bisa, ke bawah bisa. Jadi medium well. Medium well. Kan kayak sekarang betrennya medium well. Ya, tapi udah matang juga dikit kali ya. Udah mulai tua-tua dikit gitu ya. Menarik sekali ya, Ko Johan ya. Nah, Ko sebagai penutup atau closing statement Ko dari apa yang kita sampaikan hari ini, silakan Ko Johan. Ya, tadi saya bilang bahwa orang itu masuk dari berbagai gerbangnya, masing-masing, tidak masalah. Dengan kita punya keterbukaan diri, mau melatih diri, siapapun nanti pasti keluarnya di gerbang satu. Jadi saya kalau lihat hidup itu selalu ingat di tempatnya Bante Utama itu, di Bodhigiri. Saya pernah ke sana dan saya pernah latihan di sana juga. Saya selalu ingat bahwa dengan berbagai macam orang bisa berlatih atau masuk dengan belajar agama Buddha itu berbagai cara, tapi keluarnya cuma pintu satu gerbang itu di atas. Saya tanya itu gerbang apa? Gerbang pembebasan. So kita apapun di dunia ini ya, apapun yang kita cari, sebisa mungkin kita coba harus tahu ujungnya tuh kita mau kemana. Jangan sampai kita hidup ini hanya untuk nunggu matinya kapan dan matinya sia-sia. Mungkin karena saya masih kelebihan energi di usia muda, maka sebisa mungkin saya seproduktif mungkin. Ya kan? Dari sejak saya jadi samanera, setelah saya lulus kuliah, seproduktif mungkin. Apa aja saya kerjakan. Karena saya merasa kalau cuma hidup saya cuma gini-gini aja selesai, kayaknya nggak bisa deh. Setidaknya ada legacy yang saya tinggalkan. Ya legasinya bagi saya cukup berpengaruh, terutama di Buddhis. Dan bahkan kalau saya sekarang kemana-mana, misalnya ke Bali, kemana-mana, sampai ke Parepare itu yang kota kecil, dia sampai tahu. Sampai saya bingung, tahu dari mana? Dari YouTube katanya. Dari Instagram dan TikTok. Kalau saya ke Tangerang yang jauh gitu, yang ke pelosok itu ya, dia bisa tahu saya dari TikTok. Kenapa? Karena saya bawa campaign yang dari awal itu, saya mau bermakna untuk orang lain. Bukan hanya untuk diri sendiri. Jadi nanti teman-teman kalau sudah punya value untuk dirinya sendiri, bawa itu keluar. Untuk orang banyak. Itu deh kayaknya pesan saya yang terakhir. Wow, luar biasa, sangat menginspirasi ya. Ko Johan, terima kasih banyak hari ini sudah banyak sekali berbagi pengalaman ya kasih kita ya, cerita juga dan tentunya inspirasi. Ya sahabat Nalanda yang berbahagia, demikian ya sisi podcast kita bersama Ko Abisarano Johan pada hari ini. Sampai jumpa kembali di acara podcast selanjutnya. Bye.